Shalom, selamat pagi adik-adik terkasih. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, ibadah hari Minggu persekutuan teruna kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Kakak undang kita semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Selesai? Baiklah adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Baiklah, kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati dalam kerendahan hati menghadap Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. 1 minggu sudah penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami boleh kami rasakan. Ya Tuhan, hari ini kami akan bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga memberkati kiranya apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 136. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Adik-adik sudah dapat semua? Kakak akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 yang menyatakan, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hati kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Baiklah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini untuk kelas EK akan disampaikan oleh Kak Dianti dan kelas Dwi akan disampaikan oleh Kak Charles. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik sekalian yang kekasih. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita telah membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi hari ini dalam satu tema hidup teratur dengan memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26 adalah mazmur yang termasuk di dalam kelompok nyanyian siarah. Di dalam mazmur sendiri, adik-adik sendiri ada beberapa kelompok. Ada yang disebut dengan Mazmur Daud, ada yang disebut dengan Mazmur Pengajaran, ada yang disebut dengan Mazmur Bani Korah, dan masih ada lagi beberapa kelompok mazmur yang lain. Nah, di dalam Mazmur 136 itu dikelompokkan menjadi mazmur siarah. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan mazmur siarah atau nyanyian siarah? Nyanyian siarah adalah nyanyian yang seringkali dinyanyikan oleh umat Tuhan untuk mengingat kembali tentang perbuatan baik Tuhan, tentang keajaiban-keajaiban, tentang mujizat-mujizat yang dilakukan di dalam kehidupan secara khusus orang-orang Israel. Nah, seringkali nyanyian siarah ini dinyanyikan oleh umat Tuhan secara khusus kaum laki-laki ketika mereka datang berkumpul di dalam bait Allah sebagai pusat di dalam penyembahan mereka kepada Allah. Di Israel sendiri, adik-adik yang kekasih,
ada 3 hari raya besar yang wajib diikuti atau yang wajib dilakukan oleh orang-orang Israel. Dalam 1 tahun mereka harus datang bersama di Bait Allah. Dalam 1 tahun ada 3 kali hari raya besar di mana orang-orang Israel dari seluruh penjuru dunia harus datang berkumpul di Yerusalem untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. 3 hari raya tersebut adalah, yang pertama adalah hari raya Pondok Daun, yang kedua adalah hari raya Paskah, dan yang ketiga adalah hari raya 7 minggu. Nah, adik-adik yang kekasih, sekali lagi bahwa tujuan mereka menyanyikan akan nyanyian syiarah adalah untuk mengingat tentang kasih setia Tuhan. Mereka menyanyikan nyanyian syiarah sebagai bagian untuk mengingat tentang kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima sebagai umat pilihan Allah. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka begitu sangat luar biasa, mulai dari pemilihan mereka sebagai umat Allah, kemudian penyelamatan mereka yang sungguh luar biasa, pembebasan dari tanah Mesir, semua ini diceritakan secara jelas di dalam Mazmur atau di dalam nyanyian syiarah yang mereka nyanyikan bersama-sama. Dalam konteks Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26, umat Tuhan bersama-sama memuji akan kebesaran Tuhan. Di dalam ayat 1, 2, dan di dalam ayatnya yang ketiga, adik-adik kalau perhatikan dengan baik-baik, di situ mereka memuji tentang kebesaran Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mereka memuji kebesaran Tuhan sebagai yang maha agung. Mereka memuji kebesaran Tuhan sebagai yang maha mulia. Mereka memuji kebesaran Tuhan sebagai yang maha perkasa, sebagai yang maha hebat, sebagai yang maha dahsyat, sebagai yang maha kudus, dan sebagai Tuhan Allah yang maha kuasa. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian yang dinaikkan oleh orang-orang Israel itu dinyatakan dengan syukurnya yang melimpah-limpah. Mereka bersyukur karena apa? Mereka bersyukur karena kasih setia Tuhan. Mereka bersyukur karena dapat melihat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka bersyukur karena Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu, baik bumi, surga, dan segala isinya. Mereka bersyukur karena karya pembebasan. Mereka bersyukur karena karya penyelamatan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Mereka bersyukur karena mereka punya Allah yang berdaulat, Allah yang memberi hidup bagi semua makhluk di tengah-tengah dunia ini. Mereka bersyukur karena Allah yang mereka sembah adalah pahlawan perang yang senantiasa memberikan kepada mereka kemenangan demi kemenangan di dalam proses perjalanan hidup mereka, secara khusus di dalam perjalanan untuk mencapai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi latar belakang kenapa kemudian orang-orang Israel atau umat Israel bersyukur dan memuji nama Tuhan. Adik-adik sekalian yang kekasih, izinkan kakak untuk memberikan satu pertanyaan kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah. Apa yang dapat menjadi alasan bagi adik-adik untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Tentu jawabannya adalah bahwa Tuhan itu baik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa baik Tuhan bagi kehidupan adik-adik? Maka tentu jawaban kita adalah, sungguh Dia terlalu baik.
Pertanyaan berikutnya adalah, adik-adik sekalian, dapatkah kebaikan-kebaikan Tuhan kita catat atau kita tulis dalam satu kertas yang mungkin saya akan berikan kepada adik-adik sekalian? Dapatkah kebaikan-kebaikan Tuhan kita catat di dalam satu kertas yang seperti ini? Jawabannya, adik-adik sekalian, tentu bisa. Kita bisa mencatat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kertas seperti ini. Tetapi ini masih sangat kurang. Mau bolak-balik juga, kalau kita mau catat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka satu kertas seperti ini pun masih sangat kurang. Kalau kemudian kakak memberikan satu rim kepada adik-adik juga masih sangat kurang. Kalau kita mau mencatat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita ingat tentang kebaikan Tuhan, sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu, sejak kita dilahirkan, sejak kita masih anak-anak, sejak kemudian kita masuk sekolah, sampai dengan detik hari ini, adik-adik sekalian, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak mampu kita ceritakan secara detail. Kalaupun kakak memberikan kepada adik-adik satu kertas putih seperti ini untuk mencatat tentang kebaikan Tuhan dalam satu hari atau 2-3 hari sebelumnya, maka satu kertas seperti ini pun tidak mampu untuk menampung semua kebaikan-kebaikan Allah. Coba kita merefleksi kehidupan kita 1 minggu yang lalu. Kebaikan apa yang sudah kita nikmati dari Tuhan? Misalnya nih, lulus. Misalnya, naik kelas. Misalnya, makan, minum, tidur yang layak, pakaian yang layak, dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian kecil dari kebaikan-kebaikan Tuhan yang dapat kita catat. Tetapi masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin kita sudah lupakan. Bagaimana dia menyembuhkan kita, bagaimana dia menghibur kita, bagaimana dia menolong kita, bagaimana dia menguatkan kita di dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagian yang tadi kakak sebutkan berkenaan dengan makan, minum, sinar matahari yang cukup, hujan yang cukup, dan lain sebagainya, itu adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita setiap umatnya. Jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia. Di tengah-tengah dunia ini semua orang menikmati akan kasih karunia dari Tuhan yang sama. Matahari yang cukup setiap hari, hujan yang cukup setiap musim, makanan yang sebenarnya disediakan Tuhan cukup setiap hari bagi kehidupan kita. Tetapi adik-adik yang kekasih, ada satu yang spesial bagi kita. Ada satu yang khusus disediakan oleh Allah bagi kita, yaitu karya penyelamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Itu merupakan hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat miliknya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyelamatkan kita bukan karena kita baik. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita benar. Yesus yang sudah rela mati bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tetapi dia melakukan semuanya itu karena kasih-Nya kepada kita sebagai umat miliknya. Kita mungkin tidak pernah memikirkan akan anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi supaya adik-adik ketahui dan ingat kembali bahwa Allah telah merancang akan keselamatan kita.
sebelum dunia dijadikan. Kalau adik-adik ingat, dalam pembelajaran sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, dalam pembacaan kita di dalam Efesus pasal 1, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14, di situ kita akan paham, kita mengerti bahwa Allah telah merancang akan keselamatan kita sebelum dunia dijadikan. Dan ini adalah sesuatu keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi kita sebagai anak-anaknya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harusnya adik-adik ketika kita memahami, ketika kita mengerti akan setiap kebaikan Tuhan, ketika kita merasakan bagaimana baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka seharusnya dalam kehidupan kita, kita seharusnya mengambil sikap rendah hati di hadapan Allah. Kita semakin sungguh-sungguh menjadi saksi yang setia di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah mau bentuknya apapun itu, pelayanan yang bisa kita kerjakan, maka kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Mau pelayanan yang kita kerjakan di dalam gereja, mau pelayanan yang kita kerjakan di rumah bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak, bersama dengan adik, mau pelayanan yang kita kerjakan di tengah-tengah masyarakat, mau pelayanan yang mungkin kita kerjakan di sekolah di mana kita dididik, diajar dan lain sebagainya. Baiklah, setiap pelayanan-pelayanan itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sudah menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita hendaknya semakin giat di dalam menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang rahmat, tentang kemurahan, tentang kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Pertanyaannya. Sampai kapan saya harus bercerita tentang kebaikan Tuhan? Sampai maut memisahkan jiwa dan raga, barulah di situ kita berhenti untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dan kita rasakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan menjadi anak, jangan menjadi remaja, atau jangan menjadi anak muda yang, sekali lagi kakak bilang, jangan menjadi anak remaja, anak muda yang gampang mengeluh. Jangan kemudian kita membanding-bandingkan keberadaan kita dengan orang lain. Kenapa dia punya lebih bagus dari punya saya? Kenapa barang itu dia bisa miliki? Kenapa dia bisa punya lebih baik dari punya saya? Jangan pernah membanding-bandingkan rahmat kebaikan Tuhan. Karena rahmat dan kebaikan Tuhan itu berbeda-beda bagi semua orang. Berkat yang dia berikan kepada keluarga kita tentu berbeda mungkin dengan keluarga A, dengan keluarga B, dengan keluarga C. Jangan kita membanding-bandingkan. Kalau kita membanding-bandingkan, maka kemudian timbul di dalamnya ada ketidakpuasan. Dan kalau ketidakpuasan ini menguasai kehidupan kita, maka akan membawa kita dalam satu tindakan-tindakan yang tidak benar atau yang tidak baik. Seharusnya apa yang kita lakukan? Seharusnya kita memacu diri kita secara positif. Dia bisa, maka saya juga harus bisa. Jikalau dia dalam pelajaran matematika dapat nilai 100, maka saya juga harus bisa. Meskipun sampai 80 atau 90, cukup. Kita harus bersyukur. Jangan dari semester 1 sampai tamat, nilai matematikanya cuma naik mentok sampai 50. Ini juga tidak benar, ini juga tidak baik. Ya. Mari belajar, ya, dengan benar, belajar atur kehidupan dengan baik.
waktunya belajar, ya, karena adik-adik kan bukan lagi anak SD ya, kelas 1, kelas 2 yang harus didampingi oleh orang tua. Adik-adik seharusnya sudah mampu, sudah bisa untuk mengatur diri sendiri. Ya. Ada satu pepatah yang mengatakan demikian, belajar pada waktu muda itu ibarat mengukir di atas batu, tetapi belajar pada waktu tua itu ibarat mengukir di atas air. Yang lebih berguna, kita pakai waktu kita selama kita masih muda, selama kita masih kuat, maka mari pergunakan waktu yang baik untuk memacu dirimu di dalam sikap atau hal-hal yang positif. Adik-adik sekalian, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, ya, karena dengan syukur yang benar, dengan mengingat akan rahmat dan kebaikan-kebaikan Tuhan, dengan syukur yang benar, maka setidaknya itu mampu menjaga hati kita dari segala bentuk godaan dan cobaan yang bisa membawa kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kristus, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati adik-adik sekalian. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Doa syafaat kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Dianti. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini, yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak layan kami Bapa. Ajar, didik, dan bentuklah kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak memiliki roh kemalasan, tetapi roh kerajinan untuk selalu giat mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga hidup kami boleh dapat selalu bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu, dan kami dapat selalu berkenan kepadamu. Ajar dan bimbinglah kami, serta didiklah kami Bapa, untuk tidak mengeluh di masa-masa sulit seperti ini. Tetapi ajarlah kami untuk selalu mau mengucap syukur dalam segala hal. Dan hidup kami biarlah boleh berkenan kepadamu. Pakai kami Bapa dengan talenta kami, untuk kami selalu rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah Allah Tuhan, kami yang kudus, yang layak menerima pujian dan hormat. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi penerang dan pelita bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat senantiasa hidup dengan damai dan penuh dengan sukacita bersama dengan anggota keluarga kami. Terima kasih Bapa. Bapa, di pagi hari ini juga kami mau berdoa buat papa mama kami yang boleh senantiasa mendukung dan juga mensupport kami anak-anaknya agar kami mampu mengenyam pendidikan yang lebih baik. Kami berdoa buat pekerjaan mereka ya Bapa. Engkau tahu di masa-masa sulit ini banyak orang tua kami yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan penghasilan mereka. Kadang-kadang kami juga sebagai anak-anak, kami kurang peduli kepada orang tua kami.
Ajar kami Bapa untuk selalu bisa mendukung orang tua kami, meskipun kami mendukungnya di dalam doa. Dan didiklah kami Bapa, supaya kami mampu menjadi kebanggaan bagi mereka sebagai orang tua kami. Peliharalah kehidupan papa mama kami, juga dalam setiap pelayanan, tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kami mampu menjadi anak-anak yang berguna bagi kehidupan keluarga kami dan juga bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga mau berdoa ya Bapa di pagi hari ini buat ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang dilaksanakan secara live streaming di berbagai sektor wilayah. Berkatilah kami semua adik-adik layan dan juga kakak-kakak layan yang sudah boleh membagikan firman Tuhan di pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu dapat berhubungan yang baik dengan Tuhan, membangun mesbah doa yang baik dengan Tuhan, sehingga hidup kami dapat senantiasa kami pakai sebagai alat-Mu Bapa untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Meskipun saat ini kami hanya beribadah di rumah, tapi ajarlah kami Bapa untuk selalu senantiasa memegang teguh akan kebenaran firman-Mu dan boleh dapat membagikan share kepada teman-teman kami untuk belajar juga menjadi pribadi yang menyenangkan sesama kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau dibentuk karakter kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati persekutuan teruna kami ini Bapa, sehingga dapat terus berkarya, memberikan ide-ide yang baik, membagikan firman Tuhan untuk kami semua yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga setiap kakak-kakak layan kami agar memiliki kerinduan untuk dapat bertanggung jawab melayani Engkau di masa-masa yang sulit ini Bapa. Dan didiklah kami semua untuk mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk memberkati banyak jiwa-jiwa kami semua yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kalaupun di pagi hari ini kami juga tidak lupa berdoa buat para pemimpin kami, pembesar kami, terutama buat Bapak Presiden kami dan wakilnya Bapak Joko Widodo bersama Bapak Maruf Amin yang memimpin bangsa kami berserta dengan seluruh jajarannya. Kami berdoa buat Polri, TNI, tim medis, dan juga ya Bapak satuan-satuan keamanan yang ada di wilayah provinsi, yang ada di wilayah kabupaten, yang ada di wilayah kelurahan, kecamatan, dan pelosok-pelosok daerah atau desa ya Bapak. Berkatilah semua para pemimpin kami di masing-masing wilayah agar dapat menegakkan keadilan dan kebenaran serta hidup takut akan Tuhan. Sehingga pemerintahan kami yang di masa-masa sulit ini dapat tetap berlangsung dengan baik. Dan banyak orang-orang juga Tuhan yang boleh diberkati Tuhan, yang boleh dicukupkan kebutuhannya Bapa. Berikan hikmat dan murifat untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo, supaya dengan kekuasaan Tuhan, Ia dapat memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, teringat kami akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena akibat virus corona, kami tidak dapat lagi beribadah seperti sedia kala. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap usaha-usaha dari pemerintah untuk memberhentikan virus ini berkembang ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau ya Bapa mau menolong para pemimpin kami, tim-tim medis yang boleh ditempatkan di gugus depan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan bersama keluarga mereka, agar dengan setia mereka dapat menjadi saluran berkat bagi para pasien yang terkena dampak virus corona ya Bapa. Juga buat setiap orang yang saat ini hidup dalam penderitaan, kekurangan, dan kesulitan, kami berdoa juga buat mereka ya Tuhan. Cukupkanlah setiap kebutuhan mereka Bapa. Biarlah badan-badan sosial yang ada, bahkan kami sekalipun,
Tuhan gerakkan untuk membantu dan menolong sesama kami yang berkekurangan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa, berkerinduan berdoa buat para hamba-hambamu yang ada di GPIB Maranatha Denpasar, baik para pendeta, baik para presbiter, majelis, dan juga para pengurus dan pelayan Pelkat. Berkatilah mereka semua Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat bertanggung jawab, melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk melayani seluruh jemaat Tuhan di berbagai lapisan. Biarlah melalui live streaming yang diberikan, jemaat dapat dibangun rohaninya untuk lebih mengenal akan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa buat para hamba-hambamu yang bekerja di ladang-Mu Tuhan tanpa henti, tanpa lelah, dan tanpa mengeluh. Mereka yang boleh membagikan video-video live streaming mereka yang ada di berbagai aliran gereja ya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dan banyak jiwa juga boleh dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah para hamba-hambamu ini dengan keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka juga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Terpujilah Engkau ya Bapa. Banyak kerinduan kami Tuhan, kami mau doakan setiap orang-orang yang dalam kesakitan karena sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan mau menjamah, Tuhan menjadi dokter yang agung bagi mereka semua, sehingga mereka Tuhan mampu diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Adik-adik sekalian, kita sampai dalam penghujung ibadah kita, dan sebelum kita kembali di dalam aktivitas kehidupan kita seperti biasa, maka marilah kita mohon berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau perbuat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami datang di hadapan hadirat-Mu.
kami mohon berkat-Mu atas kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian, secara khusus adik-adik layan yang ada di rumah, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Demikian adik-adik ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini 28 Juni 2020. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang akan datang.